Kita lanjutkan ke peminat advertising, yaitu ada Kak Emir, ada Kak Tiana, ada Kak dan ada Kak Vira, dan, sharing session-nya selama 30 menit kayak sebelumnya. Kepada kakak-kakak alumni, dipersilakan dan Halo, mungkin bisa dari Emir? Ya, udah kelihatan belum ya? Izin share screen ya. silakan. Untuk sambil menunggu, takutnya kelamaan ini. Halo, Ya, Kak, silakan. udah terlihat ya? Mmm, sudah terlihat teman-teman? Udah Udah ya? ya? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di Sabtu pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan juga ya, dan semangat, terutama untuk teman-teman nih yang mau masuk ke DKV, yang mau masuk ke peminatan advertising, yang mungkin masih bingung juga kira-kira mau masuk mana. Nah, ini saya terima kasih untuk Vika udah memilih saya sebagai perwakilan dari advertising menjadi salah satu perwakilan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Yusuf. Alhamdulillah sekarang saya diberikan mandat sebagai motion graphic designer di Flip ID. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih belum tahu apa itu Flip ID, itu salah satu aplikasi yang bisa meringankan beban biaya admin ya. Kalau misalnya kalian transfer antar bank, misalnya kalian dari BCA ke BNI, biasanya kan ada 6.500 gitu kan, atau 2.500 kalau sama-sama bank BUMN, nah itu pakai aplikasi kita itu nggak ada. Ya kurang lebih seperti itu. Secara garis besarnya Flip ID itu seperti apa. Oh, sorry, sebentar. Ini masih belum di refresh. Oke. Ya, saya itu kelahiran dari Jakarta. Waktu kuliah di Telkom sebenarnya berarti mungkin bisa dibilang perantau, walaupun cuma beda 3 jam doang, mungkin dari bukan Jakarta, Bekasi. Dari Bekasi itu cuma 3 jam doang. Jadi selama kuliah di Bandung, alhamdulillah saya memilih peminatan advertising. Ada beberapa alasan, mungkin nanti akan saya jelaskan. Ini kurang lebih profil singkat. Bisa kalian kalau misalnya mau kenal saya di Instagram bisa @fizh. Kalau misalnya kalian ingin melihat portofolio saya yang mungkin saya belum update, tapi nggak apa-apa, bisa dilihat di bit.ly garis miring kenal Emir. Dan kalau mau lihat showreel saya bisa di bit.ly garis miring video Emir. Oke, pengalaman dulu ya teman-teman ya. Jadi saya ini sebenarnya masih kuliah. Kuliah S2 tepatnya. Alhamdulillah sudah di tahun terakhir karena waktu itu kebetulan lulus langsung ya udah lanjut aja deh gitu. Jadi alhamdulillah lanjut ke menjadi angkatan pertama di S2 desain di Telkom di Fakultas Industri Kreatif juga. Walaupun harus berjuang di tengah pandemi dan berbagai macam apa ya, di tengah kesibukan pekerjaan, tapi mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan setidaknya semester depan sudah bisa menyelesaikan tesisnya. Ya, kemarin lulus di tahun 2020, lulusan pandemi, wisuda juga harus online, tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah menjalani ilmunya yang udah kita laksanakan selama 4 tahun. Beberapa pengalaman di kuliah tuh ada beberapa ya, mungkin nanti akan saya share sedikit.
Ini ada beberapa foto tentang selama saya berkuliah, yang pojok kiri atas itu pas kita lagi tugas akhir, lagi asistensian, sharing segala macam, ini di luar kampus ya. Terus waktu itu juga di bagian sini ada waktu saya lagi magang di Indofood, alhamdulillah kebetulan waktu itu di Indofood. Ini waktu pameran di FIK. Kemudian ada juga kebetulan saya waktu itu bekerja di marketingnya Telkom University. Jadi selama kuliah jadi nggak cuma kuliah aja. Nanti akan saya ceritakan juga bagaimana perjalanan saya bisa sampai sekarang ini dan berbagai macam ya mungkin ini teman-teman nggak relate kali ya kalau misalnya kalian belum pernah ke Telkom. Nah kayak gini lah kurang lebih kalau misalnya lagi sore-sore waktu itu terutama eh, kalau lagi macet itu Bojong Soang itu kan macet banget ya kurang lebih seperti inilah. Ya, jadi mungkin dari bawah dulu ya, ini agak kebalik sih nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya buat CV, tapi nggak apa-apa. Selama kuliah, alhamdulillah waktu pekerjaan pertama saya itu sebenarnya di sini ya, Microsoft U-Crew. Jadi waktu itu Telkom University itu ada salah satu organisasi dari Microsoft kebetulan. Jadi setiap beberapa kampus tuh punya ambasadornya masing-masing. Jadi kebetulan waktu itu ikutan dan alhamdulillah lolos menjadi salah satu namanya waktu visual experience. Jadi waktu itu tugasnya adalah membuat visual bagaimana kita Office 365 mungkin yang teman-teman sekarang gunakan sekarang gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan alhamdulillah waktu itu internship dapat di Indofood selama periode Juni sampai Agustus tahun 2019. Waktu itu sekedar sharing ya. Waktu itu saya itu nge-apply internship itu sampai 15 perusahaan, bahkan lebih sih sebenarnya. Nah, dari semua itu ada beberapa yang diterima dan dari situ juga kira-kira saya mempertimbangkan kira-kira mana yang sesuai dengan pertama keahlian saya, kemudian bagaimana karir saya ke depannya itu juga harus dipertimbangkan walaupun ini hanya internship saja gitu. Dan jatuh pada Indofood dan ketika diterima saya agak kaget dari ratusan 219 atau 218 kandidat yang diterima cuma satu orang saya saja waktu itu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih karena kalau misalnya satu orang internship itu nggak ada yang ngawasin waktu itu. Kebetulan waktu itu megang restorannya Indofood namanya Popola Mama, mungkin kalian pernah dengar orang-orang Jakarta terutama. Nah itu nggak ada teman sharingnya gitu. Nah itu nanti mungkin akan ada beberapa hal yang ingin disampaikan mengenai tentang itu semua ya. Kemudian ada saat itu ada kemudian setelah itu ada marketing crew ya tadi saya bilang sebagai video lead ya. PIC-nya videografi. Jadi waktu itu memang pada dasarnya sebenarnya saya itu suka banget bikin video mulai dari sebelum produksi, pasca produksi segala macamnya. Waktu itu mengurus salah satu tugasnya itu mengurus sosmednya SMB Telkom. Mungkin teman-teman kalau misalnya tahu atau sebelum masuk ke Telkom tuh salah satunya itu saya bekerja di situ. Terus habis itu juga nggak cuma itu, alhamdulillah setelah lulus kuliah, saya diterima di edukasi sistem, walaupun sebagai karyawan kontrak aja dan tidak dibayar penuh waktu itu karena pada dasarnya sebagai lulusan pandemi itu cukup sulit ya. Kita keluar orang-orang ingin mencari kerja juga. Universitas lain juga sedang mencari kerja mahasiswanya yang sudah lulus. Di saat itu juga pandemi awal itu baru bergejolak dan orang-orang banyak yang di PHK, banyak yang sakit dan itulah kenapa benar-benar kita tuh bingung ya. Terutama saya tuh bingung ini gimana harus apa dan akhirnya ya udah yang penting coba dulu, coba terus gitu. Jadi akhirnya pada dasarnya saya mau digaji berapapun, mau apapun itu, yang penting portofolio saya nambah gitu. Jadi setelah pandemi setidaknya saya bisa melanjutkan apa yang dipertanggungjawabkan di portofolio itu gitu. Jadi portofolio saya itu sangat-sangat berpengaruh. Nah kemudian
di sisi lain, saya ingin juga melanjutkan S2 ketika lulus, sebagai lulusan pandemi karena saya memperhitungkan, eee, saya itu selama kuliah S1 masih belum puas, terhadap ilmu-ilmu yang didapatkan. Bukan berarti, apa yang diberikan oleh dosen itu kurang gitu. Ya kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai manusia terutama, sebagai manusia itu kadang kan merasa tidak cepat puas ya. Nah, itulah kenapa saya melanjutkan S2 dan ingin, setidaknya ini bisa berpengaruh terhadap, karir saya ke depannya. Kemudian alhamdulillah, bisa lanjut di, Gojek, lebih tepatnya vendornya Gojek. Jadi nge-manage sama bikin konten plan untuk Gojek sosmed Gojeknya, terutama sosmed Gojek Bandung. EJBN yaitu East Java, Bali, dan Nusa Tenggara, dan kebetulan megang juga di CWJ, Central West Java. Jadi teman-teman Gojek, teman-teman di sini mungkin kalau misalnya follow sosmednya Gojek, ada beberapa lah, ada beberapa konten yang pernah saya bikin, alhamdulillah situ. Kemudian alhamdulillah sekarang di Flip sebagai motion graphic designer. Ini cukup lucu ya, karena pada dasarnya di advertising itu nggak ada kita belajar yang namanya motion. Jadi inilah kenapa saya ingin apa ya, menggarisbawahi kalian itu silahkan belajar dari mana aja. Dalam artian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Pada dasarnya saya ini awal banget sebagai karir profesional sebagai motion graphic designer karena sebelumnya cuman ya udah graphic designer aja terus habis atau enggak video editor kecil-kecilan doang gitu. Nah, ketika saya lanjut ke Flip ini ternyata kok saya bisa juga ya gitu. Nah, itu kadang lingkungan juga berpengaruh ya teman-teman ya. Entah itu karena pressure ataupun karena butuh duit seperti Erika bilang gitu. Dan ternyata portofolio yang saya bikin selama ini itu sangat-sangat berpengaruh ya di luar relasi karena kalau boleh jujur saya itu relasi mungkin cukup sedikit. Kenapa? Karena saya merasa bukan orang yang suka nongkrong terutama. Tapi sebenarnya nongkrong itu penting asalkan kalian tahu nongkrongnya sama siapa. Itu menjadi salah satu aspek penting juga gitu. Jangan sampai nongkrong sama orang yang salah. Tapi kalaupun dia punya sisi negatif, kalian juga harus ngambil oh yaudah ini orangnya kayak gini gitu. Tapi jangan ambil sisi negatifnya, ambil sisi positif dia bisa apa, belajar dari mereka. Kalau misalnya boleh jujur waktu itu saya bikin motion, belajar motion pertama kali itu di kosan bareng teman-teman satu kelas. Itu ada satu orang namanya Alif yang bisa motion juga waktu itu. Dia itu ngajarin dan ya udah kita bikin kelas gitu di dalam satu kosan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk belajar dari selain dari kuliah itu patut digarisbawahi ya teman-teman. Jadi jangan pernah puas sama apa yang diajarkan di kuliah gitu. Kalian belajar sendiri aja di luar. Maksudnya menambah ilmu yang ada sebelumnya di kuliah dengan belajar di luar. Mau sama siapapun itu. Kemudian nggak cuma motion aja, aku juga masuk ke dalam beberapa produksi iklannya Flip ya. Jadi aku itu sebenarnya orang brand, walaupun sebenarnya maksudnya orang brand tuh aku sebagai yang sebagai Flip sebuah brand gitu ya. Karena menurutku ya mungkin benar kata Erika agak manja, tapi dengan catatan aku sebelumnya udah dipecut dulu lah istilahnya. Dipecut dulu di beberapa pekerjaan sebelumnya kayak misalnya bahkan pernah dalam 2 hari itu cuma tidur setengah jam untuk bikin konten plan, bahkan bikin desainnya juga, habis itu bikin videonya juga, bikin editingnya video juga gitu, voice overnya juga, semuanya gitu kayak ya udah all in gitu. Nah, mungkin ini hasilnya sekarang gitu. Aku bisa lebih bebas, bisa lebih mengekspresikan apa yang ingin ku buat dan ternyata sebagus Islam ini. Ya kurang lebih kalau misalnya kalian ingin melihat Emir tuh ngapain aja sih di Flip? Ini udah keganti belum ya? Sebentar.
Ya, kalau kalian pengen tahu saya ngapain aja di Flip, kalian bisa lihat di Instagramnya @live@flip_id. Itu ada in my life as a motion graphic designer at Flip. Nah, jadi kalian bisa tahu lah kerja di industri, terutama di Flip ya, di industri sebuah brand itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat di situ. Karena pada dasarnya Flip ini work from anywhere, bisa di mana aja. Dan satu catatan, terakhir nih sebelum saya lanjut tentang porto-porto yang sebelumnya, saya itu bisa dibilang bisa belajar di mana aja. Ya oleh karena itu saat di Flip saya mengeluarkan apa aja sih yang saya bisa gitu, dan alhamdulillah selain motion kan saya juga bisa bikin video, bikin istilahnya ya bikin video yang proper lah. Dan karena apa ya, karena ilmu yang didapatkan di kuliah itu, dan juga saya mengutarakan apa yang saya bisa di perusahaan saat saya bekerja, alhamdulillah nanti insya Allah di bulan, sebenarnya mau di akhir bulan ini tapi diundur, insya Allah di bulan Agustus atau September atau Juli akhir itu insya Allah saya berangkat ke Turki untuk ya bekerja di sana, masih di dalam Flip ya teman-teman gitu. Ini ada beberapa porto sedikit tentang ini Gojek KJBN, ini Gojek CWJ, kemudian ada event offline-nya Gojek Bandung juga. Waktu itu sebagai motion graphic designer di sini. Terus habis itu juga ada, kalau misalnya kalian Gojek Indonesia, ada juga video yang saya edit waktu itu tentang campaign-nya dia, tentang pesan dari rumah. Terus habis ini ada juga project dari freelance saya sendiri, jadi project seperti kayak bikin musik video dan lain sebagainya. Nah, kalian juga harus dekat-dekat sama dosen nih. Ini saya dapat project dari salah satu dosen di FIK gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat project sebagai UI designer ya. Jadi saya tuh benar-benar all in lah. Kayak belajar apapun yang ada saat itu gitu. Walaupun sebelum belum pernah, ternyata bisa gitu. Jadi jangan pernah takut lah kalian mencoba untuk hal yang baru, meskipun itu di luar istilah kemampuan kalian, tapi ya nggak apa-apa, coba aja, dan ternyata bisa, dan alhamdulillah dibayar cukup lumayan, karena ini website untuk BUMN. Kemudian juga kalau misalnya kalian pernah lihat virtual campus tour itu tahun 2019 atau 2020 itu saya sebagai project lead-nya, direkturnya, dan juga termasuk jadi video editor sama motion designer juga di situ. Kalian bisa lihat di YouTube-nya SMB Telkom kok. Dan ini juga salah satu proyek bareng dosen lagi. Ini waktu itu bikin desain untuk American Red Cross ya, atau PMI-nya Amerika lah, sama PMI untuk tentang campaign keluarga tangguh. Kemudian kalian kalau misalnya lihat juga ini hasil kerja saya waktu di marketing, saya juga sebagai fotografer untuk sosmednya SMB Telkom. Kalian kalau misalnya lihat SMB Telkom ada model-modelnya tuh di situ. Nah, itu saya yang foto waktu itu, alhamdulillah. Dan ini nah Sebentar ya. mungkin Kak, sorry mungkin bisa dipercepat Oh biar iya, karena udah lebih dari 10 menit, nah. sedikit lagi kok. Oh ya, thank Oh you ya ya, udah oke. ngerimain ya. Silakan. Ya, ini ada lagi foto tentang waktu kuliah bikin musik video. Kalian juga bisa lihat di sini ada short movie. Ini tugas SDKV 3 saya, SDKV 4, 3 atau 4. Dan itulah kalau misalnya teman-teman mau hubungi saya ataupun bertanya lebih lanjut tentang advertising, silahkan bisa ditanyakan secara langsung di yang tertera di layar. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Emir udah sharing banyak banget tentang kerja sama experience-nya ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kak Tiana. Silakan Kak, waktu Oke, dan tempat. sebentar ya aku share screen dulu. Eh,
Udah kelihatan kan ya? Oke. Halo semuanya, sebelumnya maaf ya kalau misalnya nanti ada bocor suara bangunan. Biasa di dekat rumah kan suka ada yang bikin bangunan gitu kan, jadinya agak berisik. Halo semuanya, aku Tiana. Sebelumnya aku tuh masuk Telkom itu di 2014. Itu aku kebetulan ngambil peminatannya tuh advertising. Nah, waktu itu tuh ceritanya bingung tuh milih yang mana kan. Cuma setelah diskusi bla 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 nyari tahu, akhirnya milih advertising karena merasanya tuh ini bakal masuk ke semuanya karena kan terus-terusan bakal ada brand baru atau apa yang baru. Nah, itu kan butuh diiklanin gitu produknya. Nah, walaupun gak dicantumin di sini, sebenarnya sama kayak yang lainnya, aku tuh juga waktu di kampus selama 4 tahun tuh join sana sini, pernah ikutan BEM dari sampai tahun terakhir kuliah tuh ikutan BEM, terus habis itu ikutan fotografi juga kalau di FIK tuh namanya Cekas, terus ikutan juga yang setelkom namanya IFT. Selain itu kebanyakan dari organisasi itu tuh awalnya memang dari seksi dokumentasi gitu ya kebanyakan. Cuma begitu pas tahun kedua sampai akhir itu tuh selalu jadi sekretaris. Jadi mungkin itu awal di mana aku akhirnya kerja sebagai copywriter gitu yang nulis-nulis juga. Terus selain di kampus gitu ikutan organisasi, waktu itu pas 2016 sempat juga ikutan IESEC, itu kayak non profitable organization, ada di Bandung, sebenarnya se-Indonesia sih, se-dunia juga ada. Itu ikutan untuk volunteer dan selama 6 minggu akhirnya di-appoint ke Cina untuk volunteer tentang culture gitu. Terus, oh iya sekarang tuh aku kerja di Bukalapak sebagai copywriter. Terus, ini tentang kerja aku di mana aja, cuma karena tulisan semua, jadi aku ceritain aja. Jadi waktu dulu kan harus magang ya, jadi kebetulan keterima di Redcom. Nah, Redcom itu tuh digital advertising agency. Di sana selama 3 bulan aku ikutan sama usernya untuk bikin-bikin develop campaign, terus habis itu kerjaannya itu seputar kayak bikin storyline, bikin line campaign-nya, terus habis itu bikin misalnya skrip radio, terus in charge juga ke sosial media gitu. Dan ini tuh tadi seperti yang apa yang teman-teman lainnya udah kasih tahu, kebetulan juga aku tuh dapat si Redcom ini berkat relasi yang ada di kampus. Jadi senior aku tuh dulu pernah kerja di Redcom, terus kebetulan aku kerja di sana dan akhirnya dapat kayak rekomendasi gitu kalau misalnya Tiana tuh orangnya kayak gimana, akhirnya dapat di situ. Terus juga setelah lulus kuliah, sebenarnya sebelum wisuda, itu aku dapat kerja di Narada Communication, masih sama, ini juga digital advertising agency, dan masih sama juga, ini dapat relasi dari user yang ada di Redcom, dulunya pernah kerja di Narada, terus diomongin hal baik, akhirnya dapat di Narada ini sebagai copywriter. Di sini cukup lama, aku kerjanya selama 4 tahun, kerjaannya juga kurang lebih sama kayak di Redcom, cuma udah nggak under user lagi, tapi undernya creative director, ya bikin kayak storyline juga sama, terus sempat bikin radio ads, terus bikin key visual kopinya, terus habis itu kalau misalnya bikin video, kita jadi scriptwriter-nya, terus selama di Redcom, selama di Narada ini, ngerjain brand-brand kayak ada IKEA, terus Kartu Halo, ada BTN, Promah, terus IBL juga, Prudential juga, Soklin juga pernah gitu. Terus akhirnya setelah 4 tahun kerja di sana, mutusin buat pindah ke Bukalapak. Nah, di sini nih poin pentingnya buat kita lengkapin LinkedIn, karena kebetulan aku dapat Bukalapak ini dari LinkedIn. Jadi emang apply juga dan di-approach dari si LinkedIn-nya untuk masuk ke Bukalapak ini. Oleh si orang Bukalapaknya tentunya. Nah, agak beda sedikit dari si Narada, kalau misalnya di Bukalapak ini, selain creativity yang di part agensi, itu tuh juga ngerjain perintilan, kayak misalnya ada push notification, terus ada WhatsApp blast gitu buat apa namanya nyebar-nyebarin kalau misalnya ada promo apa aja. Nah, ini tuh part aku untuk di Bukalapak itu untuk di mitra Bukalapaknya, di mana memang
sekarang tuh backbone-nya itu untuk ngebantuin UMKM untuk jualan secara online gitu. Terus, nah ini untuk portofolionya tuh pernah ngerjain apa aja. Jadi salah satunya adalah dulu waktu pas di Narada, itu pernah ngerjain 3060 campaign-nya buat Promah. Jadi ceritanya Promah itu kan dilihat dulu sebagai brand yang tua, dari brand ambassador-nya aja tuh udah berumur dulu kan. Jadi tuh dia ngelihat sekarang, wah potensinya di digital lebih ke anak muda ya. Jadinya kita mengganti from obat to sobat. Jadi si Promah ini ada saat kita lagi perih-perihnya nemenin gitu. Buat anak-anak muda yang emang doyan lembur, doyannya dulu makan pedes gitu kan, terus habis itu doyannya itu misalnya stres karena kerjaan, jadi si Promah ini bisa nemenin kita di saat yang seperti itu. Terus alhamdulillahnya dulu tuh si Promah ini dapat recognition dari Cita Pariwara, masuk finalis dan juga dapat bronze dari Pinastika gitu. Terus selain itu pernah juga ngerjain sonsi buat di Narada. Ini yang sebelah kiri itu adalah key visualnya. Part si copywriter ini bikin copy-copy tulisan-tulisan yang ada di sana. Gimana caranya buat ngejelasin sambil edukatif, tapi gimana caranya tetap fun untuk dilihat. Nah, terus selain itu juga si part copywriter ini ngerjain radio ads. Nah, sebelah kanan tuh kayak ini adalah skrip radionya. Terus juga alhamdulillahnya ini tuh kemarin menang di Citra Pariwara, dapat kategori audiocraft di part bronze gitu, dapat perunggu gitu. Terus selain itu si copywriter ini juga kebetulan in charge sama sosial medianya. Jadi tuh ini ceritanya tuh brand kan suka riding momentum gitu ya, gimana caranya biar kita tetap relate sama apa yang dihadapin sama audiens sehari-harinya kayak gitu, tapi tetap ngepromoin si produknya tapi secara smooth gitu, misalnya lewat visual. Nah, terus yang ini adalah karya yang lumayan baru, ini dari Bukalapak, di mana ceritanya si mitra-mitra Bukalapak ini, si orang-orang yang UMKM ini bisa beli belanja grosiran lebih hemat dengan poin yang udah mereka punya gitu. Jadi mereka bisa lumayan irit gitu belanjanya. Nah, terus kalau ngomongin ini kan tadi agak beda ya sama yang lain kan semuanya desainer, terus habis itu motion graphic designer. Kalau di part copywriter sendiri dari DKV itu untuk misalnya di CV, terus misalnya mau magang atau mau kerja, itu aku waktu itu ngakalinnya adalah di part bagian kita gimana caranya storytelling lewat sebuah tulisan biar kita bisa menjelaskan si karya ini dengan jelas dan singkat gitu karena kan reviewer pun nggak punya banyak waktu untuk melihat semuanya gitu kan. Terus juga mungkin bisa ditambahin inisiatif-inisiatif kayak misalnya kita udah lihat suatu karya mungkin bisa kita revisi kayaknya lebih enak kayak gini dan terus habis itu dikasih tahu rasionalnya apa, alasannya apa. Kayak gitu. Terus juga untuk nambah-nambahin pengetahuan tentang si copywriting sendiri, kita bisa tuh ikutan kayak sekarang kan banyak kelas online yang intensif, bisa berapa 6 jam atau sesingkat cuma sejam. Nah, itu kayak ikut-ikutan kayak gitu tuh bisa nambah pengetahuan kalau misalnya kiranya masih ada yang dikepoin gitu kalau misalnya kurang dari kuliah sendiri gitu. Terus selain itu ini sih karena dulu lumayan agak scattered gitu kan, kayaknya emang lebih enak kalau misalnya dari setiap karya yang kita bikin langsung kita arsip tuh, jadi enggak keteteran pas kita mau bikin CV, terus kita nggak keteteran pas kita mau apply yang baru, jadinya udah ada di satu tempat dan kita tinggal ambil-ambil aja mana yang menurut kita cocok gitu untuk pekerjaan yang mau di-apply gitu. Terus juga pas dapat kerja di Narada maupun di Bukalapak nih emang lumayan penting sih ngebangun relasi. Itu kebanyakan tuh juga dapat dari teman-teman sesama anak yang main gitu di organisasi atau sama-sama anak yang demen main misalnya di warkop deket kampus gitu. Nah itu tuh lumayan sih buat kita kayak ngobrol-ngobrol. Terus misalnya mereka lagi butuh apa, terus kita ditawarin dan akhirnya kita dapat kerjaan yang kiranya kita pengen gitu.
Terus juga itu sih, yang selama ini dikerjain dan dilakuin pas kuliah. Nah, selain yang tadi-tadi tuh yang kayak tadi aku bilang, itu pernah ngerjain juga buat Kartu Halo, IKEA, Proma, BTN, Fatigon, Sakatonik Aktif, terus juga, nyambi-nyambi freelance untuk jadi sosmed, strategis gitu kan, juga jadi content writer untuk bikin artikel writing. Itu sih kebanyakan dan, output-nya bisa macam-macam kayak tadi visual, terus bisa berupa video, bisa berupa, radio juga, bisa berupa content writing gitu-gitu. Terus kalau misalnya emang kita pengen ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa hit aku aja lewat Instagram atau lewat WhatsApp, boleh. Kayak gitu sih dari aku, cukup. Makasih semuanya udah dengerin. Oke, terima kasih banyak ya Kak Tiana. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung next aja ke Kak Vira. Silakan Kak Vira. Halo Ibu, bentar ya Bu. Coba screen. Yes. Ya, saya screen dulu bentar. Udah ada belum Bu? Udah ada ya? Udah ada, Mangga? Mangga. Halo, selamat siang semuanya. Udah siang ya sekarang. Perkenalkan dulu, nama saya Vira Nizar. Saya sebagai sosial media spesialis di DPR RI A14. A14 itu kalau kalian nggak tahu itu kode anggota DPR RI-nya. Jadi saya cuma megang satu akun dari anggota DPR. Di sini ada di kanan atas sebuah quotes yang kalian harus ingat sebagai desainer, yaitu hierarki desain itu adalah menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalian harus ingat ini terus sampai seumur hidup. Lalu ini perjalanan kuliah saya di DKV, ada berkarya, berorganisasi, dan berrelasi. Jadi kebetulan saya ini masuk peminatan advertising 2016 bersama Emir, seangkatan. Terus kuliah DKV di advertising itu menyenangkan karena sesuai passion dengan saya yang suka dengan masyarakat. Jadi advertising itu kan kuliahnya kan lebih menyebarnya tuh dengan masyarakat luas kayak gitu, karena kita bermain dengan promosi, dengan consumer insight, dengan menganalisa dari segi target pasar, target audience. Jadi ini cukup sesuai dengan apa yang saya suka kayak gitu. Di sini ada foto saya waktu di BEM UPI, waktu itu lagi ada relasi dengan BEM UPI dan BEM FIK. Kebetulan saya menjabat sebagai Kadeplu ini Kastrat. Jadi pada saat itu DKV itu mulai memasuki ranah politik pada saat itu BEM FIK. Jadi saya yang mengurusi itu. Lalu yang kedua, ini ada Ceria Pariwara. Di sini saya menjuarai juara 1 SDKV 3 dan 4. Ini juga Emil juga menang, tadi disebutkan kita bareng-bareng. Terus di sini juga ada secuil gambar, ini waktu saat saya di Persib, itu saya lagi berrelasi. Jadi di sini saya ingin bercerita tentang pentingnya berkarya, berorganisasi, dan berrelasi. Pertama itu berkarya. Berkarya itu menurut saya itu proses. Jadi kita nggak tahu karya kita baik atau enggak, karena kita tuh sampai sekarang kan masih belajar. Jadi untuk mencapai suatu aktualisasi diri kita bagus atau enggak, itu tuh dari berkarya, dari mulai kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Lalu organisasi. Nah, organisasi itu sebetulnya pilihan sih, karena nggak semuanya bisa memanage waktu dengan baik. Makanya saya menyebutkan bahwa organisasi itu pilihan, bukan penting juga. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa belum mampu memanage waktu dengan baik, lebih baik mementingkan kewajiban kalian sebagai mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai organisasi ini tuh menjadi penghalang kalian untuk tidak mengerjakan tugas, atau misalnya jadi kuliahnya malas-malesan gitu. Jadi jangan membuat suatu alasan dengan organisasi kayak gitu. Nah, lanjut ini untuk berrelasi. Nah, berrelasi itu sangat penting. Contoh yang saya terapkan itu berrelasi dengan dosen. Saya banyak berrelasi itu dengan beberapa dosen, ada dosen Pak Pocoy, dosen almarhum Bu Erika, Bu Rani, dan Pak Ilham, Pak Sonson. Jadi bertemanlah dengan dosen gitu. Jadi jangan takut berteman sama dosen, karena relasi dengan dosen itu penting, bukan caper, tapi untuk kedepannya kalian mendapatkan proyek-proyek itu malah lebih gampang gitu. Lanjut. Nah, ini untuk
pertanyaan sudah lulus tuh DKV mau ngapain sih kayak gitu. Kalian pasti bingung kan. Kalau udah lulus dapat gelar mau ngapain lagi kayak gitu. Ini ada beberapa tips and trik dari aku sih, ada 4 cara. Yang pertama yaitu perbanyak pengalaman. Perbanyak pengalaman tuh di sini seperti kayak ikutan webinar, workshop, atau enggak kalian mengerjakan project-project yang di luaran gitu. Walaupun misalkan fee-nya sedikit, tapi kan itu menambah portofolio juga untuk kalian ke depannya kayak gitu. Yang penting perbanyak pengalaman agar portofolio kalian tuh banyak bervariatif gitu, nggak itu aja, nggak monoton kayak gitu. Salah satu contoh saya pengalaman yang berharga itu waktu memenangkan Korea Exchange 2020 itu saya mau pertukaran pelajar dengan Korea, tapi karena pandemi jadi nggak jadi. Itu emang sangat menyedihkan sih. Cuman gimana lagi karena kondisi seperti itu jadi nggak jadi berangkat ke Korea. Lanjut, ini perkuat relasi dengan siapapun asal positif. Di situ asal positif tuh yang benar-benar orangnya tuh emang ada cakupannya tuh benar gitu. Kadang jangan sampai kita membuang waktu dengan membuat relasi dengan orang yang negatif kayak gitu. Itu hanya wasting time kalian juga. Jadi untuk perkuat relasi itu karena saya mengikuti BEM, saya kan banyak ada urusan BEM di luar dengan UPI, BINUS kayak gitu, dan menemukan orang-orang yang penting gitu. Jadi itu tuh ngaruh banget buat aku untuk mencari link kerja. Gampang banget. Makanya relasi itu penting asal positif kayak gitu. Lanjut, ini untuk mengenal diri sendiri atau mawas diri itu kayak kalian tuh udah mulai sadar aktualisasi diri kalian tuh sukanya di mana kayak gitu. Karena desain tuh banyak cabangnya. Nah, kalian tuh lebih sukanya tuh yang mana gitu? Apakah desain grafis, apakah bikin logo atau apa, nge-layout atau copywriting, atau seperti saya sukanya human centered point, itu kan banyak. Jadi kan harus sudah tahu kalian passion-nya di mana. Nanti ini mau bantu kalian untuk mencari pekerjaan kayak gitu. Lanjut, ini nomor 4, idealis kalian sebagai desainer saat mencari kerja tuh harus diturunkan dulu karena pada realitanya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu. Kadang kita pengennya bikin desain seperti ini, tapi kan klien kan maunya seperti ini, kan klien yang membayar, jadi ya idealis kalian turunkan gitu kan, harus mengikuti apa kata yang klien mau kayak gitu. Karena nggak semua klien itu yang paham dengan desain. Jadi kan harus sudah mulai belajar tentang itu, idealis kan turunkan. Lanjut, ini pengalaman kerja udah di mana aja. Jujur saya tuh magang di PT Persib itu karena ada link juga dari dosen Pak Pocoy. Kebetulan di Persib juga kerja dengan suaminya Bu dosen, Bu Uci. Di sini ada Bu Uci. Halo Bu Uci, aku kerja sama Pak Iwan di bagian desain, brand activation, dan activation sponsorship. Ini tuh magang 3 bulan tapi kepake, jadi diteruskan gitu sampai bulan Januari. Diberhentikan karena pandemi kayak gitu. Tapi challenge-nya di PT Persib ini tuh karena kita akunya sedang percepatan sidang, jadinya ngerjain skripsi plus magang kerja juga, mungkin itu di situ sulitnya. Yang kedua, ini Museum SMB 2 Palembang, ini kebetulan juga karena relasi dengan dosen lagi, saya diajak proyek ini dengan almarhum dosen Bu Erika, Bu Rani, dan ini juga saya seproject dengan Emir sebagai social media content dan copywriter. Lalu saya ke sekolah desa, pendampingan desa itu ini sih yang di luar passion saya sebetulnya. Cuman karena saya suka membaur dengan masyarakat, ini masih oke lah kayak gitu. Walaupun desainnya sedikit, tapi lebih banyak kreatif konsultannya aja kayak gitu. Di pendampingan desa ini saya menampingi desa 9 desa di Cirebon dan 1 desa di Bali. Lalu yang freelance itu dimulai dari saat saya kuliah sampai sekarang juga masih, tapi mungkin sekarang lebih nggak terlalu jadi utama gitu kalau sekarang freelance. Mungkin pas saat kuliah, pas tahun 2019 itu lebih utama karena saya butuh uang juga, kata Erika betul, karena butuh jajan yang lebih, karena anak desain itu pengeluaran banyak, butuh ngeprint dan lain-lain, dan itu pasti butuh uang yang banyak gitu, nggak sedikit. Saya freelance karena mempunyai agensi saya sendiri namanya 3 Halaman, jadi membantu lah, tapi cakupannya untuk di kota kelahiran saya di Subang gitu, jadi nggak belum di luaran. Nah, sekarang saya kerja di DPR RI sebagai staf khusus DPR 14. Pasti kalian ini ada foto-foto saya sudah bertemu dengan Pak Ganjar, dengan Pak Ridwan Kamil, kayak gitu, dengan petinggi-petinggi di Turki, kayak gitu, udah banyak juga. Saya udah rapat paripurna, kayak gitu. Pokoknya yang ada di DPR, di gedung hijau yang kalian lihat tuh saya udah pernah di situ gitu. Tapi ini sebetulnya saya agak
apa ya, agak gimana gitu kerja di DPR. Soalnya pada saat saya di BEM tahun 2019 itu saya ikut demo. Ini untuk Pak Diki, maaf Pak Diki, saya ikut demo kemarin waktu di gedung DPR. Jadi pada saat itu saya tuh pengen masuk ke gedung DPR tapi nggak bisa, tapi sekarang malah bisa karena kerja di sini gitu. Jadi momennya tuh apa ya, menjerat ludah sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita butuh uang ya, kita jalani aja. Nah, terus, nah ini pasti kalian nanya kan, di sana kok kerja di DPR ngapain? Apakah ngurus partai? Ngurus gimana? Pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tapi kan perlu diingatkan kembali bahwa kita kan udah sebagai di Indonesia kan udah industri 4.0, transformasi digital. Anggota DPR pun sudah eksis menciptakan brand identity yang pengen yang baik, citra yang baik itu di sosial media itu seperti apa. Dimulai dari mengkonsep, eksekusi, desain, analisa. Itu kan pasti membutuhkan jasa desainer seperti kita. Makanya jangan heran kalau kalian kayak Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, Pak Anies, sekarang tuh eksis banget di sosial media karena itu membutuhkan brand identity mereka di sosmed. Karena sekarang kan sudah minim untuk kampanye secara direct marketing, jadi sekarang ya munculnya di activation sosial media kayak gitu. Nah ini portofolio, salah satu portofolio di Instagram yang saya perlihatkan karena kalau yang lain agak cukup privacy, nggak bisa diperlihatkan. Untuk Instagram ini saya bisa menyebutkan bahwa sosial media yang paling variatif, ada berupa postingan, ada story, ada reels, ada live, ada IGTV, ada blog, bahkan bisa berjual di Instagram, dan bahkan nanti Instagram bakal ada NFT kayak gitu. Ini ada segelintir postingan dari yang saya buat, tentunya dikonsep dengan saya seperti konsep ada postingan edukasi, informatif, tentang beliau kerja kayak gimana, rakernya kayak gimana, rapor kayak gimana, kayak gitu. Terus apakah dengan postingan pribadi dia seperti apa, itu saya yang apa ya, yang mengkonsep kayak gitu. Jadi kalian harus jangan mikir bahwa oh kalau nggak DPR ini sendiri ya, enggak, ada orang-orang yang di belakang itu yang apa ya, membuat satu citra itu kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya, ini ada berita, ada saat kunjungan di Ukraina kayak gitu. Cuman positif minusnya kerja di DPR itu, positifnya bisa jalan-jalan kemana aja. Alhamdulillah udah pergi kemana aja saya di Indonesia kayak gitu. Udah ke Kalimantan kemana karena harus mengikuti beliau. Tapi minusnya kita kerja tuh nggak ada libur, 24 jam stay Senin sampai Minggu, karena kita nggak tahu Indonesia tuh ada masalah apa aja, dan harus up to date, mau di desain, mau di editing video, atau di mana pun kita harus up to date gitu, mau berita, copywriting, itu kita harus up to date gitu, nggak bisa ada malas-malasan kayak nunggu mood, tuh nggak bisa. Karena waktu kan terus berjalan kan, dan ini kan urusannya kan dengan negara, jadi jangan main-main gitu, itu sih minusnya karena capek gitu. Oke, Ini Kak, maaf memotong 1 menit lagi ya, Kak. oh ya udah selesai di sini. Oh, Lanjut oke. di ini copywriting, contoh di caption, dan habis di caption tuh pasti langsung dibuat dengan di media berita nasional kayak gitu. Nah lanjut, ini yang platform aku yang kerjakan sekarang itu dari TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, website, YouTube, itu saya ngerjakan sendiri, dan tentunya setiap platform berbeda segmentasinya dengan target audiensnya. Ini untuk penutup, saya kembali mengingatkan bahwa hierarki desain itu adalah menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Untuk kalian yang mau lihat portofolio, bisa email saya aja di sini, jadi saya bakal tunjukin portofolio dari awal sampai sekarang. Terima kasih. Baik, Kak Vira, terima kasih banyak. Kakak-kakak dari pemenataan advertising tadi tuh menarik-menarik semua ya kerjaannya, sampai ada yang bekerja sama DPR. Menarik banget. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung aja ke kakak-kakak peminatan yang terakhir. Ini terima kasih sekali lagi ya kepada kakak-kakak alumni peminatan advertising